Salah satu hal yang harus dikhawatirkan oleh Indonesia itu adalah AI ya. Menurut saya Indonesia harus menjadi pusat AI di Asia Tenggara. Ini harus menjadi salah satu goalnya. Jangan cuma negara lain seperti Malaysia ya. Malaysia ini punya impian oleh Anwar Ibrahim bahwa 2030 dia mau menjadi hub AI. Seharusnya Indonesia punya itu juga. Kita kejar, kita harus bisa kalahin dia. Karena sekarang dia udah gandeng banyak sekali perusahaan besar yang investasi di dalam negara dia. Contohnya misalnya Nvidia. Nvidia investasi 4,29 miliar dolar untuk bangun infrastruktur AI di Malaysia. Ini akan punya efek yang sangat besar ke Malaysia. Dia akan strategis ya secara dia punya ekonomi dan juga geopolitik karena ini penting ya. AI ini adalah tulang punggungnya untuk 20, 30 bahkan 40 tahun ke depan karena dunia ini semuanya akan menggunakan AI. Apalagi nanti kita sudah masuk ke dalam era robot. Robot itu dalamnya semuanya AI. Jadi kalau misalnya bisa menguasai infrastrukturnya dari awal, itu akan bisa menang banyak. Dan dampaknya secara ekonomi menurut saya akan signifikan sekali ke Malaysia, ya karena ini akan buka lapangan pekerjaan. Dan secara perusahaan Nvidia, memang kita semua tahunya dulu dia tuh cuma jual chip, tapi sekarang memang dia mau menjadi tulang punggung AI dunia. Jadi bukan cuma jual chip doang, dia mau jual semuanya, sampai dengan data centernya. Jadi kalau diibaratkan AI ini seperti pabrik listrik digital ya. Kalau misalnya ada pabrik baja, dia akan menggunakan listrik untuk menghasilkan baja. Nah kalau misalnya AI ini dia punya data center menggunakan listrik untuk proses datanya buat si AI-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ChatGPT, itu datanya diproses di data center. Ada dua jenis. Satu itu dari sisi training si AI-nya. Jadi kalau kalian lihat ChatGPT itu kan ada versinya. Versi 1.0, 2.0, 3.0. Makin lama dia kan naik level. Itu dia dilatih di data center. Satunya lagi adalah data center untuk inference. Inference itu maksudnya kalau kita tektokan sama ChatGPT, itu kita tektokan dengan data centernya yang untuk inference. Jadi kalau misalnya si ChatGPT ini kan dia menggunakan si Microsoft punya server namanya Azure. Salah satunya di Singapura. Jadi pada saat kita chat sama ChatGPT, ada kemungkinan itu datanya kita tektokan sama yang di Singapura punya data center. Dan secara konsumsi energi, ChatGPT ini besar konsumsinya ya. Per sekarang mungkin sudah puluhan gigawatt hour dan mungkin ini akan naik terus karena semakin tinggi modelnya dan semakin banyak orang yang menggunakan si AI-nya, dia akan semakin konsumsinya semakin banyak. Dan AI kita tahu sekarang semakin canggih, ada banyak sekali jenisnya, ada Eleven Labs, ada Claude, ada Cursor, ada Suno, ya ini macam-macam, ada yang untuk video, ada yang untuk suara, ya ada yang untuk dia bikin gambar, macam-macam. Dan orang yang pakai itu makin lama makin banyak. Per sekarang, ini dari data yang saya tarik terakhir, itu ada 800 juta orang yang pakai ChatGPT. Bayangin, 800 juta orang. Dan diprediksi ini akan naik terus. Belum lagi nanti kita ada robot. Ya, dan Elon Musk pernah bilang nanti satu dunia, hampir semua orang akan butuh satu robot. Di dalam robotnya ada apa? Ada AI. Jadi nanti kebutuhan terhadap AI ini akan naik terus. Ini makanya kalau misalnya kalian pakai ChatGPT di tahun-tahun kemarin gitu ya, kadang kan dia stop gitu. Pada saat kita pakai, dia bilang kita punya batas sudah tercapai, harus tunggu 1 hari lagi. Itu karena dia ada keterbatasan dari penggunaan data centernya. Tapi sekarang kan dia data centernya juga sudah masif, makanya kita sudah nggak mengalami itu lagi pada saat menggunakan ChatGPT. Jadi data center ini seperti jantungnya dari AI. Ya, ketika semua menggunakan AI, kebutuhan data centernya akan semakin banyak. Makanya si Sam Altman sama si Elon Musk, mereka punya mimpi kan. Mereka mau taruh data center tuh di luar angkasa. Jadi bikin yang benar-benar besar, taruh di luar angkasa. Mungkin juga pakai tenaga solar tuh dari matahari. Ya karena dia tahu nanti di ujungnya kalau prediksinya benar semua orang pakai AI, kebutuhannya itu hanya bisa dipenuhi dengan data center yang bisa mengakomodir energi yang sangat-sangat besar. Dan data center ini ada 2 tipe ya, seperti yang tadi saya bilang. Yang satu itu khusus buat training AI, yang dimana ini memang tipenya padat, GPU-nya semuanya pakai yang versinya yang mentok, terus interkoneksinya benar-benar bagus karena nyalain 24 jam. Satunya lagi data center yang modelnya inference. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita tektokan sama ChatGPT, dia baru akses ke data center ya. Jadi load-nya itu bisa naik, bisa turun. Nah, yang harus menjadi perenungan bagi Indonesia adalah kenapa Nvidia memilih Malaysia tertimbang Indonesia untuk investasi AI besar-besaran di sana. Pertama, menurut saya adalah dari sisi kepastian hukum. Memang dari Malaysia, segi kepastian hukum, proses semua lebih cepat. Di Indonesia, kita sampai dengan sekarang izin memang masih lama, birokrasi masih berlapis, kita masih banyak PR untuk memangkas ini semua. Bahkan kemarin itu BYD pada saat proses membangun pabrik, pabriknya belum jadi, produknya juga belum dijual,
dijual untuk pabrik tersebut, ormas sudah datang minta uang gitu ya. Ini adalah sesuatu yang challenging di Indonesia. Sama seperti kejadian Mi Gacoan pada saat dia buka cabang di kota-kota yang bukan kota besar, itu didatengin juga sama oknum-oknum dimintain duit. Ini satu problem yang menurut saya benar-benar harus dikelarin. Kalau enggak susah karena segala sesuatu yang offline di Indonesia yang memang ada pabriknya, ada lahannya, itu gangguannya banyak sekali. Mungkin teman-teman di sini yang punya pabrik bisa cerita di kolom komentar ya. Gangguannya banyak sekali nanti dari pihak A, pihak B, pihak C, ada yang dari sisi keamanan, dari sisi sertifikasi, yang dimana nggak ada masalah pun dibuat jadi ada masalah terus dimintain duit. Ini oknum-oknumnya ini harus diberantas. Dan di Malaysia secara resiko politik itu memang lebih rendah. Karena kalau misalnya di Indonesia kita ganti pemimpin, ada kemungkinan dari pemimpinnya kan nggak punya satu visi yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin dari sisi Nvidia juga mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua, kenapa dia memilih Malaysia adalah dari sisi ketersediaan listrik ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin listrik Indonesia dan Malaysia, memang listrik Malaysia itu lebih stabil dibanding kita. Ya, ini ada satu indikator yang namanya SAIDI. Jadi ini adalah System Average Interruption Duration Index. Ini adalah jumlah menit rata-rata pemadaman per pelanggan per tahun. Jadi untuk Singapura itu 1 menit per tahun ya, untuk pemadamannya. Jadi ini world class ya, hampir tidak pernah ada pemadaman sama sekali. Kalau di Malaysia 44 menit per tahun, ini sudah termasuk sangat stabil. Di Indonesia 800 sampai 1200 menit. Memang ini tergantung wilayahnya ya, tapi secara indeksnya 800 sampai 1200 menit. Masih sering mati lampu, bahkan di Jakarta juga gitu. Dan perusahaan seperti Nvidia tentu dia akan memperhatikan ini. Dia akan sangat peduli dengan ketersediaan listriknya dan juga kestabilan dari listriknya. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi ekosistem yang siap di Malaysia. Nah, Nvidia ini juga nggak mau bangun dari nol ya pasti. Dia mau masuk ke negara yang memang secara ekosistemnya untuk dia bangun data center AI dan sebagainya itu sudah mendukung. Kayak misalnya dari sisi engineer terkait semikonduktor itu sudah banyak di Malaysia. Karena memang pabrik-pabrik terkait yang ada talentnya yang bisa dia comot langsung itu sudah banyak di sana. Gitu. Kemudian dari sisi vendor pendukungnya, pembuat PCB, komponen thermal, robotik, semuanya udah ada di sana. Jadi banyak perusahaan-perusahaan terkait dengan semikonduktor yang memang sudah ada di sana basisnya. Infineon, AMD, Intel. Dan ini menjadi keunggulan karena ekosistemnya sudah ada. Dia ketika membangun perusahaannya di sana, mau menarik talentnya, mau mendapatkan barang-barang dari vendor, itu semuanya sudah ada di sana. Dan dari sisi talentnya, ya Malaysia kan seperti Singapura ya, ngomongnya bahasa Inggris. Kemudian di sana juga dari visanya ada yang namanya digital nomad visa kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya orang pengen kerja secara remote di perusahaan luar negeri tapi tinggal di Malaysia bisa. Dan secara pajak ya, secara umum untuk ekspatriat di Malaysia kalau nggak salah memang lebih rendah daripada Indonesia untuk yang gajinya tinggi. Jadi memang banyak sekali yang menjadi pertimbangannya dan menurut saya ini menjadi PR Indonesia ya, yang dimana kita harus mengejar ketinggalan ini. Karena kalau memang kita mau Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045, maka AI ini adalah salah satu gelombang yang tidak boleh kita lewati. Ya, jadi kalau bisa memang ada badan nasional yang dari pemerintah ini khusus untuk nanganin AI, kita pastikan kita secara AI nggak ketinggalan. Salah satunya misalnya untuk mencari investasi dari perusahaan besar yang mau ekspansi ke Asia Tenggara, kita tarik ke Indonesia, kita harus bikin regulasinya lebih mudah. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah karena kita masih banyak sekali ketinggalan di banyak hal. Ya paling nggak kita lakukan yang kita bisa lakukan. Ya contohnya misalnya menurut saya ya, oknum-oknum ya seperti ormas-ormas yang mengganggu pabrik-pabrik yang mau dibangun. Kemudian izin-izin yang tadinya lambat itu harus dibuat cepat. Intinya keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan ini akan punya dampak yang sangat besar untuk 20-30 tahun ke depan, terutama untuk target kita menjadi Indonesia emas di 2045. Saya benar-benar berharap ya akan ada gerakan dari pemerintah yang cepat ya di ranah AI ini, karena kita kalau misalnya ketinggalan di AI ini kita benar-benar udah susah banget ngejarnya sih, karena kita di banyak hal udah kalah ya, terus ini ketambahan lagi di AI kita juga kalah, kita jadinya negara konsumen aja gitu, jadi negara yang cuman make aja orang lain punya produk. Saya yakin kita bisa ya, karena kita negara yang besar, kita juga banyak orang pintar. Kalau misal pemerintah memang niat, tinggal merekrut aja orang pintar. Di negara-negara yang kecil itu mereka punya orang-orang pintar, padahal populasinya kecil, apalagi kita yang populasinya 250 juta ke atas gitu, yang jumlahnya hampir 300 juta. Pasti banyak orang pintar yang bisa diutilisasi untuk mendorong kita punya negara ini dari sisi AI, supaya nggak kalah sama negara lain.